channel. Oh ya, jadi di video kali ini video hari sebelum puasa. Aku baru sempet editnya sekarang. Nah, ini aku hanya bikin vlog menu harian. Nah, paginya itu untuk sarapan aku lagi pengen makan mie ayam. Jadi mie ayam itu nggak ribet ya, kayak cukup gampang untuk dibuat. Ini aku lagi bikin minyak bawangnya. Minyak bawangnya itu pakai kulit ayam sama bawang putih, terus ditambah daun bawang. Nah, itu aku nyambil rebus ceker sama kepala untuk tambahannya. Terus untuk ayamnya itu aku hanya, biasanya sih aku pakai resep semur, tapi kali ini aku hanya buat ayam kecap plus saus tiram aja. Ya, rasanya juga masih bisa dimakan lah ya pasti ya. Nah mams, itu aku ayam yang kemarin udah aku beli, aku ambil sedikit bagian dadanya, terus aku potong-potong kecil. Jadi ceker sama kulit ayam yang tadi digoreng aku masuk situ sekalian. Oh ya, tadi sebelum rebus ceker aku udah ngerebus telur. Kebetulan telur ayam yang besar itu tinggal satu, jadi itu untuk suami, terus aku dan Almira pakai telur puyuh. Nah, aku rasa kalau untuk ayamnya ini udah pada tahu lah ya bumbunya apa. Aku hanya pakai numisnya itu pakai bawang putih, bawang bombay, terus bumbu lainnya itu kecap manis, kecap asin, saus tiram, merica, lada. Udah itu aja. Untuk ayam aku nggak ada pakai air kaldu, karena kan ini ayamnya juga belum ada aku ungkep, masih ayam mentah. Nah, saat dimasak otomatis kaldu dari ayamnya itu kan juga keluar. Jadi ya udah, aku nggak pakai air kaldu. Nah, kaldu yang di botol tadi itu untuk kuahnya. Jadi mie ayam aku ini pakai kuah, tapi nggak banyak, hanya sedikit aja. Karena aku tuh lebih suka mie ayamnya itu kayak mie ayam Chinese, alias nggak banyak kuah, bahkan hampir bisa dibilang kayak kering gitu. Oke, ayamnya udah selesai. Ini masaknya sebentar loh mams, aku mulai masak itu dari sekitar jam 6 ya, jam 7 udah selesai untuk mie ayam, jadi nggak lama-lama. Nah, ini lanjut aku masak untuk menu makan siang. Jadi aku rencananya pengen masak apa namanya kemarin, panggang pulut. Nah, jadi aku pengen toco panggang pulutnya. Toconya pakai kacang panjang aja temennya. Nah, itu bumbunya. Oh ya, bumbunya itu aku udah stok ya. Aku tuh stok bumbu kayak bumbu putih, bumbu merah, bumbu kuning, sama baceman bawang putih. Jadi kalau masak tinggal cemplang-cemplung, cepet deh masaknya. Jadi kalau kita masak toco, kalau bisa garamnya itu nggak usah langsung dimasukin. Kenapa? Karena toconya itu udah asin banget. Jadi setelah masukin toco, kita cek rasanya dulu. Kalau kira-kira masih kurang, baru udah kita tambahin. Jadi biasanya aku kalau udah masak toco jarang kayaknya nambahin garam lagi karena udah asin. Nah, jadi mams, panggang pulut ini, aduh, pas aku cicipin itu toconya itu keluar manis-manisnya gitu, ada manis-manisnya gitu. Nah, oh iya, satu lagi tips dari umi aku, kalau masak toco itu kenapa cabenya nggak kelihatan layu, masih tetap segar, usahakan cabenya itu paling terakhir untuk dimasukkan ke toco. Jadi cabenya itu nggak terlanjur layu karena kelamaan dimasak. Terus pedesnya itu kayak lebih nampol ya, karena cabenya itu nggak, ya begitu, penampilan itu masih oke lah, masih eye catching gitu loh mam. Nah, itu udah jadi toconya. Ini aku lanjut nyambil nyeduh toge. Jadi aku kebetulan nggak ada stok caisin ataupun pakcoy pun nggak ada, jadi ya udah deh sayur mie ayamnya tuh toge aja.
Nah kebetulan juga aku semalam udah nyari mie ayam, tapi yang jual mie ayam langganan aku dipajak lagi nggak ada. Ya udah aku pakai mie burung dara aja. Mie burung daranya pun yang kayak Indomie mie keriting, bukan mie pipihnya. Nggak apa-apa lah ya, yang penting rasanya mams. Terus selain toco, aku menu makan siangnya itu mau bikin tahu cabai garam. Ya menunya betul-betul simple, tapi insya Allah gizinya terpenuhi semua ya, karena udah pada tahu itu kan dari kacang kedelai ya. Kalau kacang kedelai itu proteinnya tinggi, sayangnya Almira nggak doyan sama tahu. Nah ini aku tumis bawang putih sama cabai merah, cabai rawit. Jadi cabai garam itu hanya itu aja. Ntar tambahin dah agak layu, baru deh tambahin garam sama merica. Ya tuh nak gadis, dia tuh paling gak bisa lihat bundanya 1 jam aja di dapur, pasti langsung digangguin. Dia tuh pengen nonton TV itu ditemenin di pangku. Ya masih satu mams, jadi nggak ada temannya. Oke, tahu cabai garam udah jadi. Jadi sekarang aku mau plating mie ayamnya. Duile plating, kayak master chef aja. Nah yang piring Hello Kitty untuk Almira, dia tuh suka sama mie ayam. Cuma sayangnya pas aku kasih telur puyuhnya dia nggak mau, jadi dia tuh kurang mau gitu kalau makan telur gitu, taunya mata sapi. Kalau rebus pun dia maunya dimakan gitu aja, nggak mau pakai nasi. Ya udah deh mam, nggak apa-apa ya, selagi dia masih mau makan apapun yang dikasih, walaupun agak pilih. Tapi kalau nasi, dia kalau Almira nih makan nasi itu agak aneh karena dia nggak suka pakai lauk. Dia mau nasi doang, paling lauknya tuh ya telur itu tadi, telur mata sapi. Kadang dia makan sayur tuh ya diakalin mams. Jadi kalau dia kebetulan suka sama isian risol yang aku buat kemarin, ya udah di situ dia makan sayur. Jadi kadang-kadang ya nggak apa-apa deh, masih syukur dia masih mau makan sayur yang di isian risol. Jadi kalau Almira makan risol, kulitnya itu belum tentu dimakan, tapi isi sayurnya itu yang dia makan. Padahal kalau emaknya tumis wortel gitu dia sama sekali nggak mau. Nah udah jadi mie ayamnya, tinggal kita kasih kuahnya. Tuh aku kuahnya nggak mau yang terlalu banyak, jadi sedikit aja, cukup basahin aja, nyemek ya istilahnya, nyemek sedikit aja. Almira juga gitu. Almira juga dia tuh nggak terlalu, bukan nggak terlalu, emang nggak suka makanan yang berkuah. Jadi kalau yang kuah-kuah gitu dia pasti nggak mau. Nah jadi deh, Mila udah nggak sabar, begitu aku selesai plating langsung diangkatnya. Jadi yang aku shoot di sini setelah plating ya cuman mie ayam aku sama suami aja. Terus itu tojo, tahu cabai garamnya mams, udah gitu aja. Jadi aku nggak masak sayur lagi karena udah ada kacang panjang. Saatnya makan mie ayam. Terus minumnya bukan teh botol sosro ya mams, tapi minumnya teh tong panas. Aku sama suami lagi insya Allah udah 2 bulan ini kami nggak ada mengkonsumsi untuk minuman ya, kami nggak ada konsumsi pakai gula putih, jadi hanya gula aren ataupun madu. Wow, itu anak gadis lagi denger lagu favoritnya, lagunya Balita yang kids zaman now. Inilah dia, beneran kids zaman now ya mams. Untungnya Almira masih kuat menahan untuk di rumah aja, walaupun sekarang udah seminggu ini dia kalau bangun tidur siang itu suka ngamuk.
Ini durinnya juga susah sekarang, kelihatan deh pokoknya dia udah mulai jenuh, sama bundanya juga udah jenuh mams. Tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, jadi kita bisa merayakan hari kemenangan nanti bebas tanpa corona, amin. Duh, ini goyangannya gak nahan bunda liatnya, dengan sempak LOL. Nah mams, ini ada tanaman seuprit aku, itu monstera. Aku bingung karena di sini cuacanya, bukan cuaca sih, suhunya itu cukup panas karena udah dekat laut. Jadi panasnya itu lumayan, bukan lumayan, emang panas bener. Jadi daun-daun itu lebih cepat kayak terbakar gitu, gosong. Nah ini aku lagi coba tanam daun pre, sisa belanjaan aku tanam itu cabe tomat. Itu tomat, aku asal nanam tomat selalu gagal, jadi ini aku coba lagi satu lagi. Nah ini timun, wah timunnya udah muncul daun ketiga. Mudah-mudahan kamu bisa tumbuh subur ya timun emas. Salah, timun. Nah ini cabai merah. Cabai merahnya itu bibitnya aku nggak beli, jadi bibitnya itu sisa dari cabai aku yang aku keringin, aku jemur, terus bijinya aku semai deh di situ. Nggak perlu pakai polybag ya mam. Sekali lagi, kalau bisa kita kurangi pemakaian plastik. Jadi plastik sisa minyak makan bisa kita pakai sebagai pengganti polybag. Oh iya, ini monstera aku, ini udah indukan, lihat tuh, udah berapa kali lipat dari besarnya tangan aku. Ini udah berapa kali aku coba tanam, aku istilahnya ya, dipotong kan, terus aku tanam tapi belum ada yang berhasil. Aku nggak tahu gimana caranya. Ada yang aku buat masukin ke air dulu, ada yang langsung aku tanam di media tanah, tapi tetap aja. Ntar aku tunjukin deh di media tanah, belum ada perkembangan, masih gitu-gitu aja mams. Nah ini teras depan. Nah itu dia monsteranya yang aku coba tanam pakai media tanah, karena aku lihat di YouTube ada yang bilang pakai air. Nah aku coba pakai air kemarin, itu malah busuk jadinya, jadi ya gagal. Kali ini aku coba pakai tanah, katanya bisa, tapi ini udah sebulan lebih belum ada muncul daun barunya. Itu monstera obliqua alias janda bolong. Memang gitu mams namanya. Nah ini kalatea aku, ini kalateanya aku ngambil anakan di rumah umi aku. Tuh ada kambojanya lagi nggak berbunga. Ini bromelia. Nah ini tuh kalatea juga, ini aku beli dari Mbak Seli di Bandung. Nah yang ini kalatea Blackpink aku kemarin aku beli ke Mbak Selinya, itu rimbun banget, bener-bener udah indukan besar. Nah pas aku tinggal mudik begitu pulang, ya Allah udah mati. Jadi ya walaupun udah mati aku tetap ambil sisa akarnya di bawah, siapa tahu numbuh. Ternyata numbuh, tapi ya gitu masih kecil. Pohon belimbing asem untuk masak sayur asem, gulai-gulai asem gitu ya. Nah ini daun kari, ini aku nggak tahu nama daunnya, tapi ini kalau kita masak gulai ikan pakai daun itu, wangi, hampir mirip daun kemangi. Nah ini tuh melati Belanda yang anakan, jadi dulu di sini aku tanam melati Belanda, terus aku pindahin ke pot. Nah sisa akarnya kan masih ada di bawah, itu muncul banyak banget anak-anakannya. Oke mam, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.